Wilayah Kepulauan Riau didominasi oleh lahan kering atau suboptimal. Namun peluang untuk budidaya padi tetap terbuka. Namun, bagaimana cara budidaya padi pada lahan yang kering? Padi Gogo solusinya. Yuk simak video ini untuk mengetahui lebih lanjut terkait budidaya padi Gogo di lahan suboptimal Kepulauan Riau. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa itu padi Gogo. Padi Gogo adalah varietas padi yang dibudidayakan di lahan kering atau tadah hujan, tanpa pengairan teknis. Dengan ciri khas, dapat menyesuaikan terhadap iklim dan jenis tanah setempat, potensi hasil tinggi, tahan hama dan penyakit, serta kokoh. Penerapan budidaya padi Gogo perlu dilakukan sesuai standar yang berlaku. Salah satunya mengacu pada SNI 8969 tahun 2021 tentang Indogap, yaitu cara budidaya tanaman pangan yang baik. Dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing. Budidaya padi Gogo terbagi atas 5 bagian besar dan kita akan membahas terlebih dahulu terkait pemilihan varietas dan benih. Dalam pemilihan varietas, kita harus menggunakan varietas yang sesuai dengan kondisi lahan dan iklim setempat serta tahan terhadap hama dan penyakit. Varietas yang dipilih harus berproduktivitas tinggi dan umur sesuai pola atau curah hujan. Berikut adalah beberapa pilihan varietas unggul untuk lahan kering. Dapat kita lihat ada varietas Cisaat, Cakrabuana Agritan, Impari 13, Impari 34 Salin Agritan, dan banyak varietas lainnya. Setelah memilih varietas, kita juga harus menyeleksi benih. Benih yang kita gunakan harus memenuhi syarat benih yang baik. Benih yang baik diantaranya: benih yang bersertifikat, lalu tidak mengandung gabah hampa, potongan jerami atau hama gudang, warna gabah sesuai aslinya, bentuk gabah tidak berubah serta daya perkecambahan lebih besar dari 80%. Selanjutnya, kita harus paham juga perlakuan benih. Sebelum tanam, lakukan seleksi benih dengan 4 cara. Pertama, rendam benih dalam air dengan 2 kali volume benih. Tambahkan garam 30 gram dalam 1 liter air. Lalu buang benih yang mengapung. Benih yang tenggelam artinya berkualitas. Kita gunakan benih yang tenggelam. Selanjutnya, kita masuk ke bagian persiapan lahan dan pembenahan tanah. Pertama, kita akan bahas mengenai pengolahan lahan kering terlebih dahulu. Terdapat 2 pilihan sistem olah tanah. Olah tanah minim atau secukupnya yang lebih hemat biaya, atau tanpa olah tanah yang menggunakan herbisida. Dosis herbisida harus sesuai anjuran, yakni 5 hingga 6 liter dalam 1 hektar ditambah pelarut air 200 hingga 800 liter dalam 1 hektar. Selanjutnya, mengenai pembenahan tanah pada lahan kering. Perlu diketahui bahwa lahan di Kepulauan Riau tergolong lahan marginal, cenderung kurang subur. Oleh karena itu, pemberian pembenahan tanah sangat penting. Biasanya digunakan bahan organik seperti kompos dan kapur pertanian. Saat pembenahan, hal-hal yang harus perhatikan. Pertama, pemberian bahan organik seperti kompos diberikan lebih banyak dari anjuran, yakni minimal 2000 kg untuk setiap hektar atau sesuai hasil pengukuran PUTK. Selanjutnya, dolomit diberikan minimal 1000 kg untuk setiap hektar atau menyesuaikan dengan hasil pengukuran PUTK dikarenakan tanah di Kepri termasuk lahan masam. Pengapuran dapat dilakukan dengan menggunakan kapur pertanian, diberikan 2 hingga 4 minggu sebelum tanam dengan dosis umum yaitu 1 hingga 2 ton untuk setiap hektar, menyesuaikan kondisi tanah. Kita bergeser ke penanaman padi Gogo. Cara tanam yang dianjurkan yakni sistem tugal yang merupakan cara paling aman untuk menjaga benih tetap lembab dengan kedalaman lubang 2 hingga 3 cm dan benih 4 hingga 5 butir per lubang. Perlu untuk kita ingat, penanaman dilakukan setelah 1 hingga 2 kali hujan.
Selanjutnya untuk sistem tanam yakni sistem tanam jajar legowo yang merupakan sistem tandur jajar yang di antara barisan tanaman padi terdapat lorong kosong yang sejajar dengan padi. Adapun keuntungannya cahaya lebih merata, pemupukan mudah, produksi dan populasi meningkat. Pertama untuk jajar legowo 2:1 di mana setiap dua barisan tanam terdapat lorong dengan jarak tanam ada 25 cm x 12,5 cm x 50 cm. Detail dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya jajar legowo 4:1 yang setiap 4 barisan terdapat lorong. Tipe 1 dengan keseluruhan baris mendapat tanaman sisipan. Pola ini cocok untuk lahan kurang subur. Selanjutnya tipe 2 yang hanya memberikan tambahan tanaman pada kedua barisan pinggir, cocok untuk kesuburan tanah tinggi. Selanjutnya setelah penanaman kita masuk ke bagian pemeliharaan. Pertama pemupukan dengan 5 konsep utama yakni tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara dan tepat sasaran. Pemupukan padi gogo yang pertama dapat berupa kombinasi pupuk organik dan anorganik di mana pupuk organik memperbaiki sifat tanah dan anorganik menyediakan kebutuhan hara sehingga mendukung pertumbuhan optimal. Selanjutnya, pupuk organik diberikan berupa pupuk kandang dengan dosis minimal 2000 kg untuk setiap hektar yang diaplikasikan saat penyiapan lahan atau penutup lubang benih. Untuk pupuk anorganik seperti NPK dan KCl diberikan saat tanam, urea saat umur 3 hingga 4 minggu dan umur 8 minggu. Untuk dosis dapat disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah. Setelah pemupukan kita bergeser ke pengendalian gulma dan pemberian ZPT. Perlu diketahui bahwa jika terlambat 1 bulan saja dapat menurunkan hasil sampai 17%. Untuk cara pengendaliannya terbagi atas yang manual dan kimiawi dengan menggunakan herbisida. Untuk dosis herbisida yakni 100 cm3 dalam 1 hektar. Untuk pemberian ZPT dilakukan saat umur tanaman 40 hingga 50 hari setelah tanam dengan dosis 35 cm3 untuk 350 liter air untuk 1 hektar. Lalu juga diberikan saat 75% tanaman berbunga dengan dosis 45 cm3 dalam 450 liter air untuk 1 hektar lalu diaplikasikan dengan penyemprotan merata. Selanjutnya pengendalian hama dan penyakit, yakni pengendalian hama terpadu, terdiri atas 1 pemilihan varietas tahan lalu pengelolaan tanaman sehat dan yang terakhir pengendalian hayati. Pengendalian hama dan penyakit terbagi pengendalian fisik, mekanik dan kimiawi, pemantauan hama dan penyakit serta penyuluh dan keterlibatan petani. Bergeser ke pengelolaan air. Pertama kita harus identifikasi terlebih dahulu sumber air sekitar. Sumber air dapat berupa air hujan, air permukaan seperti sungai atau waduk lalu air tanah seperti sumur. Setelah kita identifikasi sumber air sekitar maka kita lakukan eksploitasi atau pengambilan dan pemanfaatan air untuk irigasi lalu didistribusikan atau dialirkan dari sumber air ke lahan pertanian. Cara pengalirannya ada 2 yakni saluran terbuka dan tertutup seperti parit tanah, semen dan pipa air. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir yakni panen dan pasca panen. Pada panen padi gogo, hal-hal yang harus diperhatikan yakni, panen dilakukan jika sudah 90% gabah masak, dapat dilakukan secara manual dengan sabit maupun secara mekanik menggunakan combine harvester dan perontokan dengan thresher. Selanjutnya kita bergeser ke bagian pasca panen pada budidaya padi gogo. Hal-hal yang harus kita lakukan pada tahapan ini yakni yang pertama gabah dijemur 3 hingga 4 hari. Jika untuk keperluan perbenihan penjemuran dilakukan hingga kadar air simpan mencapai 11 hingga 13%, setelah penjemuran, gabah selanjutnya dikeringkan, dapat menggunakan mesin pengering. Tahapan selanjutnya adalah pemasaran, disarankan pemasaran secara berkelompok. Optimalkan potensi lahan kering melalui budidaya padi gogo yang tepat dan produktif khususnya di daerah Kepulauan Riau.